Ya Habibi ya Muhammad. Saya hamba Allah ya Habib, usia pernikahan saya 6 tahun. Cerita berawal di 4 bulan pernikahan ya Habib. Akhirnya saya mengetahui kalau suami saya itu mengkonsumsi obat-obatan terlarang, khamr dan selingkuh berzina dengan beberapa wanita. Lalu saya memaafkan dan menerima segala dan berdosa semoga Berdoa. dan berdoa semoga itu semua menjadi kifarat daripada dosa-dosaku di masa lalu ya Habib. Tapi ternyata permainan tentang wanita dan obat-obatan itu tidak berakhir, malah semakin parah. Setiap hari Jumat suami izin keluar rumah untuk sholat Jumat. Tapi ternyata setiap hari Jumat itulah yang selalu menjadi jadwal rutin suami untuk berzina. Alhamdulillah Habib, untuk berzinahan saat ini terhenti karena pandemi. Suami tidak ada alasan keluar rumah untuk sholat Jumat. Tapi dia terkadang masih konsumsi obatan-obatan atau mabuk-mabukan. Pertanyaannya saya Habib, yang pertama, saat ini saya sedang melaksanakan sholat istikharah panjang selama 40 hari, tapi masih belum mendapatkan jawaban. Itu yang pertama. Yang kedua, suami sering bersikap kasar, menghina, bahkan sering mengucapkan talak pada saat emosi atau mabuk. Masih halalkah rumah tangga ini Habib? Kemudian yang ketiga, sering terbesit dalam hati bahwa sudah tidak halal lagi. Apa yang harus saya lakukan ya Habib? Sementara saya takut sekali untuk melangkah untuk lebih dalam. Mohon jawabannya Habib. La ilaha illallah. Apa yang bisa kita katakan kecuali inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ukhtina, saudara kita yang alhamdulillah dari ucapannya dia masih menjaga ya atas syariat dan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia mendapat musibah cobaan mendapatkan suami yang seperti yang dia katakan. Dengan pertanyaan yang cukup panjang lebar, poin kedua cukup menjadi jawaban. Suami sering bersikap kasar, menghina, bahkan sering mengucapkan talak pada saat emosi dan mabuk. Ini udah cukup menjadi jawaban Anda. Kalau itu benar apa yang Anda katakan. Dia sering mengucapkan talak, sering. Ya, sering itu lebih dari 2 kali. Itu katanya sering. Kalau memang benar dia sering mengucapkan talak saat dia emosi atau dia mabuk, maka selesailah pernikahan Anda. Anda nggak perlu istikharah. Anda bukan istrinya lagi. Kalau itu benar, kalau apa yang Anda katakan benar. Karena talak itu jatuh walaupun si suami mengucapkannya dalam keadaan emosi. Talak itu jatuh walaupun suami mengucapkannya dalam keadaan mabuk. Mabuk kan nggak sadar Habib. Naam. Tapi karena mabuknya itu haram, dia yang mengkonsumsi obat sampai mabuk, maka fuqaha mengatakan semua yang dikatakan orang yang mabuk karena haram jatuh. Orang mabuk jual mobilnya 1.000 rupiah. Jadi kesalahannya sendiri, siapa yang nyuruh dia mabuk? Orang mabuk mentalak istrinya, jatuh talaknya. Maka kalau poin kedua ini benar, dia sering mentalak Anda ketika dia emosi. Atau ketika dia mabuk, sering, lebih dari 2 kali berarti, 3 kali lebih, selesai. Ada apa Anda istikharah 40 hari? Anda bukan istrinya lagi. Dia bukan suami Anda lagi. Selesai hubungan Anda dengan dia dengan talak yang ketiga, walaupun dalam keadaan emosi atau dalam keadaan mabuk.
Ya, mungkin ini menjadi jawaban untuk semua pertanyaan Anda. Anda istikharah 40 hari mau apa? Bukan istri Anda, bukan suami Anda lagi. Nah, kecuali kalau hal itu tidak terjadi. Tidak ada talak yang dia ucapkan. Dia berbuat semua itu tanpa ada talak dia ucapkan. Maka bolehlah Anda istikharah, boleh Anda musyawarah apakah rumah tangga ini perlu dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Yang jelas Anda menikah ingin bahagia. Orang tua Anda menikahkan Anda kepada dia ingin Anda tambah bahagia. Bukan Anda tersiksa. Bukan Anda tersiksa. Anda ingin mendapat pendamping yang menyampaikan Anda kepada Allah. Walaupun dosa suami bukan tanggung jawab Anda. Sebaliknya dosa istri tanggung jawab suami. Tapi dosa suami bukan tanggung jawab Anda. Suami berzina, suami minum khamar, suami mencuri, suami, Anda tidak ikut berdosa. Tinggal Anda yang tahu, Anda yang mengalami. Apakah ada harapan suami Anda berubah? Kalau ada harapan, maka saran saya, sabar. Jadikan suami Anda itu lahan untuk dakwah Anda, sadarkan dia. Karena banyak suami yang sadar karena istri yang salehah. Tapi jika Anda takut diri Anda nggak mampu berdampingan dengan dia yang akhirnya membuat Anda juga maksiat memuaskan nafsu Anda, maka ini malapetaka. Ini semua jika poin kedua itu enggak ada. Jika poin kedua itu tidak terjadi. Tapi kalau poin kedua itu memang benar terjadi, dia sering mengucapkan kalimat talak kepada Anda ketika dia emosi, ketika dia mabuk, selesai, tidak ada pembahasan di tempat ini, di acara ini, dia bukan suami Anda bukan istri dia. Maka ini sebagai bentuk masukan ya bagi semua istri. Lihat ketika Anda mendapat suami yang saleh, kekurangan dari sini, kekurangan dikit di sana, syukuri. Ya, syukuri. Banyak di luar sana istri yang mendapat suami yang perlu kesabaran ekstra. Yang kita doakan. Mudah-mudahan semua istri jadi istri yang salehah. Dan kita doakan semua suami menjadi suami yang saleh. Jangan melihat kekurangan istri, wahai suami. Jangan melihat kekurangan suami, wahai istri. Wala tansawul fadla bainakum. Allah dalam Al-Quran menasihati dengan nasihat yang indah. Jangan kamu melupakan kebaikan pasanganmu. Hanya 1-2 kejelekan membuat kita lupa kebaikannya yang banyak, itu sama sekali tidak dihimbau. Baik untuk istri atau untuk suami. Kita bantu doa. Ayo kita bantu baca Fatihah. Allah Subhanahu wa taala membebaskan saudara kita, saudari kita, ukhtina. Mudah-mudahan Allah bebaskan dari musibah dan Allah cepat keluarkan dia dari cobaannya. Allah beri yang terbaik untuknya insyaallah. Kita baca Fatihah bersama-sama untuk beliau dan untuk semua yang terdapat kena musibah dan kena cobaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.